Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julfianur, mahasiswa STI Perkutim angkatan tahun 2017, jurusan Agribisnis. Video ini saya buat tidak lain adalah sebagai syarat kelulusan KKN STI Perkutim tahun 2020. Dimohon jika menonton video ini, penonton sekiranya dapat memberikan like dan komen yang dapat membangun agar proses KKN yang saya jalani dapat berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Baik, ini adalah kegiatan pertama kami sebagai mahasiswa STI Perkutim yang menjalankan KKN di tahun 2020. Kegiatan pertama kami diisi dengan kegiatan ramah tamah dengan Bapak Kepala Desa Singa Gembara. Sebelum melakukan ramah tamah, ada baiknya kita mengikuti peraturan atau protokol pemerintah untuk mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker. Baik, kita langsung saja menuju ke ruangan Bapak Kepala Desa Singa Gembara. Di sini kami saling menyapa, berkenalan, dan menyampaikan apa-apa saja keperluan kami sebagai mahasiswa yang sedang KKN di desa beliau dan banyak lagi. Percakapan lumayan panjang saat itu, dan Bapak Kepala Desa sangat ramah menerima kami. Itu adalah kegiatan pertama kami saat menjalankan KKN. Setelah melakukan ramah tamah dengan Bapak Kepala Desa, kami langsung mengatur waktu untuk bertemu dalam sesi wawancara tentang deskripsi Desa Singa Gembara. Deskripsi Desa Singa Gembara. Singa Gembara adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang deskripsi Desa Singa Gembara, ada baiknya dengan menyaksikan video wawancara langsung kami dengan Bapak Kepala Desa Singa Gembara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanisar dan di samping saya Muhammad Julfianur dan Bapak Petrus Sambo Layu ST. Baik Pak, di sini saya dan teman saya ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bapak. Yang pertama itu, ada berapa RT di desa ini? Oh ya, terima kasih. Untuk di desa Singa Gembara ada sekitar 36 RT. Itu terbagi atas 9 dusun. Kemudian masing-masing dusun membawahi 3, ada yang 3, ada yang 4 RT. Jadi totalnya untuk RT 36 RT dari 9 dusun. Selanjutnya itu Pak, batas-batas desanya itu Pak. Untuk batas desa Singa Gembara, batas di sebelah utara berbatasan dengan desa Muara Benalon, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, untuk sebelah selatan berbatasan dengan desa atau kelurahan Teluk Tiga, dan di sebelah barat berbatasan dengan Suaka Barat, desa Suaka Barat. Selanjutnya itu Pak, luas desanya itu Pak. Untuk luas wilayah desa Singa Gembara untuk saat sekarang ini berjumlah sekitar 3.118 hektar. 3.118 hektar. Lanjut lagi Pak, jumlah penduduk desa ini Pak. Kalau saat ini dari data yang kita peroleh dari
catatan dari Capil. Untuk saat ini sejumlah 20.497 jiwa itu totalnya. Kalau kita pecahkan berapa laki-laki, laki-lakinya sekitar 11.419 jiwa dan perempuannya 9.078 jiwa. Jadi totalnya tadi itu 20.497 jiwa. Baik Pak, selanjutnya saya ingin bertanya Pak, rata-rata suku apa saja yang tinggal di desa Singa Gembara ini Pak? Kalau berbicara suku di sini, di Singa Gembara itu adalah multi etnis, banyak suku. Ada suku Jawa, ada suku Toraja, ada suku Bugis, Makassar, Dayak, dan masih banyak lagi. Pokoknya multi etnis yang ada di sini. Selanjutnya Pak, umumnya masyarakat desa Singa Gembara bekerja sebagai apa saja Pak? Kalau warga desa Singa Gembara ini mayoritas itu pekerjaannya di karyawan swasta, bekerja di perusahaan-perusahaan, dan ada yang wira swasta juga, itu yang mayoritas. Kemudian ada yang PNS, ada yang itu PNS itu termasuk guru di dalam. Kemudian ada juga yang bertani, ya, bertani. Kemudian ada peternak, masih ada yang pensiunan. Yang terakhir Pak, apa dampak pandemi COVID-19 bagi masyarakat desa Singa Gembara? Ya, kalau berbicara dampak COVID-19, ya saya pikir semua desa dan tidak terkecuali desa Singa Gembara mempunyai dampak yang sangat besar, di mana kalau salah satunya adalah di bidang penghasilan, otomatis sangat mempengaruhi penghasilan masyarakat, karena sebagian dari masyarakat yang bekerja di swasta yang saya jelaskan tadi itu ada yang di PHK karena perusahaannya tidak lagi mampu untuk membiayai karena keterbatasan yang harus dilakukan karena COVID-19 ini. Kemudian usaha-usaha yang lain sangat berdampak, misalnya travel sudah pasti sangat berkurang. Nah itu. Kemudian bisnis-bisnis yang lain pun seperti itu. Jadi sangat berpengaruh besar untuk masyarakat desa Singa Gembara. Apalagi dengan adanya COVID ini, ruang gerak kita akan dibatasi karena kita takut penyebaran COVID akan semakin luas apabila kita tidak mentaati protokol kesehatan yang dipersyaratkan untuk masyarakat, utamanya di desa Singa Gembara. Yang terakhir Pak, apa langkah pemerintah desa Singa Gembara untuk menangani pandemi COVID-19 ini Pak, yang sudah dikerjakan sampai saat ini Pak? Langkahnya yang sudah kita jalankan selama ini kan kita membentuk tim COVID yang ada di desa Singa Gembara, di mana ketuanya sendiri adalah saya sebagai kepala desa, sudah merangkap sebagai ketua COVID-nya. Kemudian kita melibatkan seluruh staf desa dan seluruh
kepala-kepala dusun, ketua-ketua RT, dan aparat-aparat yang lain yang dalam hal ini kita selalu berkoordinasi untuk pelaksanaan tugas di lapangan. Kita juga sangat dibantu dari tenaga-tenaga medis yang selalu mendampingi kita, kemudian dari bidang keamanan dari Babinsa dan Babinkamtibnas selalu mendampingi di dalam pelaksanaan tugas ini, karena kita tahu bahwa tugas ini tidak mudah untuk dilakukan karena sebagian masyarakat itu sering menolak kalau kita memberikan arahan-arahan, tapi dengan adanya kerjasama yang baik untuk menjelaskan kepada mereka dari lapisan masyarakat lewat RT, dusun, perangkat desa, dan kami sendiri sebagai kepala desa dari Babinsa, Babinkamtibnas selalu bersinergi untuk melaksanakan tugas ini. Jadi semuanya itu sudah terorganisir dan setiap saat kita mengadakan koordinasi pertemuan bila itu diperlukan. Impian saya sebagai kepala desa Singagembara mengharapkan dan menghimbau kepada khususnya kepada adik-adik mahasiswa yang saat ini bertugas dalam rangka KKN di Singagembara untuk membantu kami di dalam pelaksanaan tugas kami di dalam penanganan COVID-19 ini. Dengan bantuan dari kita semua, mari kita bekerja bersama untuk membangun desa Singagembara ini, terutama di dalam mencegah terjadinya wabah penyebaran pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi di tempat kita. Maka sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua yang khususnya bagi kita KKN untuk selalu bersinergi dengan kami di desa untuk memberikan pelayanan dan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan dari pemerintah dan tim COVID demi untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 ini. Itulah himbauan kami. Baik, mungkin sekian wawancara dengan Bapak Kepala Desa Singagembara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mewawancarai Bapak Kepala Desa Singagembara, kami juga langsung mengatur waktu untuk mewawancarai salah satu perangkat desa, yaitu Ibu Sukemi. Ibu Sukemi adalah Ketua Dasawisma RT 4 Desa Singagembara. Tujuan saya mewawancarai beliau adalah untuk lebih mengenal warga desa Singagembara. Mari kita langsung saja menyaksikan video wawancara saya dengan Ibu Sukemi. Sebelum itu, kita harus mentaati peraturan atau protokol pemerintah dulu ya, dengan menggunakan hand sanitizer dan masker. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fianur, dan di samping saya Ibu Sukemi, Ketua Dasawisma RT 4 Desa Singagembara. Baik Bu, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bagaimana potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di RT Ibu? Baik, saya mau jelaskan. Kalau sumber daya alam di RT 04 ini kan masih banyak kebun-kebun. Sebagian rumah-rumah itu masih ada kebun-kebun karena bekas olahan tidur. Nah, di situ sebagai sumber daya alam
yang sangat bagus untuk cocok tanam. Namun ya ada kendalanya juga kalau banjir. Tapi yang di daerah sini yang sudah kampung agak ramai, kami punya sumber daya alam yaitu Gedung Posyandu yang kami pergunakan sebagai tempat untuk aktivitas ibu-ibu dari kelompok dasar Wisma. Terus kemudian dari lahan-lahan halaman yang dimanfaatkan oleh ibu-ibu untuk tanam-tanam sayuran, tanam toga, untuk mempermudah apabila ada misalnya nih sakit, batuk, ada jahe di depan rumah untuk dibikin minuman jahe begitu. Terus sumber daya manusianya di sini kami punya kelompok Dasawisma, ada 6 kelompok. Namanya itu kelompok Dasawisma Labu 1 sampai Labu 6. Nah, di situ ibu-ibunya kegiatannya kami punya kegiatan posyandu. Terus ada kegiatan Dasawisma itu iuran per bulan, dan kelompok kematian, iuran kematian yang sudah kami jalankan selama setahun, dan itu kita sudah mempunyai peralatan yang lengkap. Apabila ada warga yang meninggal, kami sudah siap untuk memandikannya, sampai peralatannya kami sudah siap. Terus dari posyandu itu kegiatannya kami banyak, ada BKB yaitu Bina Keluarga Balita, terus ada kelompok lansia, posyandu lansia, terus posyandu balita. Nah, terus ada juga kader-kader KB. Nah, kader-kader KB itu yang selama ini mendata PUS, yaitu untuk mendata tingkat keberhasilan KB-nya. Gitu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan serta permasalahan yang dihadapi di masa pandemi COVID-19 di RT Ibu? Ya. Permasalahan selama terjadinya pandemi COVID-19 ini banyak sekali ya permasalahannya. Untuk kegiatan kami jelas terhenti, terus posyandu, pengajian, terus pekerjaan kita juga untuk turun ke lapangan juga ini terbatas ya. Jadi kita mendata untuk misalnya mendata KB lewat WA, data balita stunting lewat WA, jadi agak lama ya, agak ribet. Terus kita juga membagikan, kemarin ada bantuan dari Dinas Kesehatan ya, pembagian pil KB dan KB gratis itu kami kirimkan, ada 4 orang untuk pasang implan, dan pembagian pil sudah melebihi target kami. Terus kendalanya yang lain yaitu untuk anak sekolah, terutama itu belajarnya kan harus daring ya. Jadi masyarakat ini keluhannya yaitu masalah pakai datanya, yang nggak punya HP, HP-nya cuma 1, terus anak sekolahnya 3 atau 2, kendalanya di situ. Terus yang pedagang kaki 5 banyak sekali menurun ini ya, pemasukannya. Tapi ya syukur ada bantuan dari pemerintah itu yang sudah kami alokasikan, insya Allah bermanfaat dan tepat sasaran, yaitu bantuan sembako, ada bantuan BLT Kemensos. Jadi yang kita data yang untuk BLT dana desa untuk warga yang lebih membutuhkan, yaitu yang sakit tidak bisa bekerja. Baik, mungkin itu saja wawancara saya bersama dengan Ibu Sukemi.
ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, beberapa kegiatan yang terdapat di video ini adalah salah satu syarat untuk kelulusan KKN kami. Di dalam video ini memuat tentang deskripsi Desa Singgagembara secara singkat. Adapun jika ada salah kata maupun perilaku, kami memohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Singgagembara, Bapak Petrus Sambolayuk ST, beserta stafnya, Ibu Sukemi, Ketua Dasawisma RT 4 Desa Singgagembara, Ibu Mei Anggraini Tamal SPTMP sebagai dosen pembimbing KKN kelompok 11 Desa Singgagembara, dan rekan-rekan yang membantu dalam pengerjaan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.